Selamat datang Satpol PP, selamat tinggal Parcok. Perubahan drastis Polri di bawah langsung Presiden semakin menenggelamkan posisi dan peran TNI. TNI dulu berada langsung di bawah Presiden, sementara Polri berada di bawah TNI. Sejak reformasi, TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan dan Polri langsung di bawah Presiden. Pangkat tertingginya Jenderal Polisi. Para kepala di Polda, Polres, dan Polsek dipanggil Dan alias Komandan. Bahkan di kampung-kampung, semua yang berseragam coklat dipanggil Dan. Girang Pol mereka, padahal pangkatnya kroco. Sejak Kepolisian Republik Indonesia ditempatkan langsung di bawah Presiden, tabiat personilnya berubah total, apalagi anggaran kepolisian lebih besar dari anggaran TNI. Polisi seakan menjadi anak emas, sementara tentara menjadi anak tiri. Fasilitas jabatan, gaji, pangkat, dan kewenangan ternyata tak mampu mengubah image polisi yang buruk menjadi lebih baik. Slogan pengayom rakyat tak terwujud, rakyat malah melabeli polisi pelindung oligarki, musuh rakyat. Sepak terjang polisi makin ugal-ugalan sejak era Presiden Joko Widodo. Polisi terlibat dalam hampir seluruh kejahatan. Mereka menjadi backing judi koprok, judol, pinjol, pelacuran, beras oplosan, gas oplosan, minyak goreng oplosan, tambang ilegal, serta banyak sekali kejahatan lainnya. Puncak kejahatannya saat polisi diseret masuk ke ranah politik. Mereka mendukung kepentingan politisi, bukan kepentingan bangsa dan negara. Maka polisi merasa makin hebat, apalagi mantan presiden masih memanjakan polisi. Ujungnya, rusaklah tatanan bernegara. Munculnya kekuatan baru polisi menimbulkan masalah baru bagi bangsa ini. Mereka kini memposisikan diri kekuatan baru di atas militer. Padahal militeristik tidak dikehendaki publik. Polisi muncul justru membeo TNI yang dulu ditentang rakyat. Reformasi 1998 mengamanatkan peran TNI dikurangi dalam politik. Tetapi jejak TNI justru di-copy-paste oleh polisi. Polisi menjadi jumawa, sombong, angkuh, dan tak tersentuh hukum. Polisi jangan merasa menjadi tentara, karena tugas dan tanggung jawabnya berbeda. Polisi bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan perlindungan warga negara. Sedangkan tentara bertanggung jawab atas pertahanan negara, keamanan nasional, dan menghadapi ancaman militer. Pendidikan polisi bertujuan mendidik calon polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi warga negara. Sementara pendidikan tentara bertujuan mendidik calon tentara untuk menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta menghadapi ancaman militer. Kurikulum pendidikan polisi berfokus pada hukum, kepolisian, dan keterampilan praktis seperti penanganan TKP, penyelidikan, dan penyidikan. Sedangkan kurikulum pendidikan tentara berfokus pada taktik militer, strategi perang, dan keterampilan tempur. Desakan publik agar kepolisian dicabut dari tangan Presiden semakin kuat. Publik berharap polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum. Publik juga mendesak agar Brimob dan Densus dimasukkan ke dalam Kementerian Pertahanan. Tim Taspikor Polri sebaiknya ditangani KPK. Res Narkoba Polri seharusnya ditangani BNN, serta Korlantas Polri serahkan saja Kementerian Perhubungan. Tak hanya itu, Risel Cyber Polri cocok ditangani Badan Cyber Republik Indonesia, dan Polisi Air Polri ditangani langsung Bakamla atau Badan Keamanan Laut. Sementara Akademi Polri, Akpol, bisa diubah menjadi Sekolah Tinggi Keamanan Republik Indonesia. Nama polisi secara resmi hanya akan dipakai Polisi Pamong Praja, Polisi Militer, Polisi Khusus Pemasyarakatan, Polsuspas, Polisi Hutan, Polisi Kereta Api, Polisi Siswa, dan Polisi Sahabat Anak yang semuanya bekerja di bawah kepala daerah di Kementerian Dalam Negeri. Sebutan Kapolri harus dihapus menjadi Menteri Keamanan Republik Indonesia dan jabatan Jenderal Polisi diganti dengan Kepala Polisi. Dan yang tak boleh dilupakan,
polisi jangan mengurus pajak kendaraan di kantor Samsat. Citra kepolisian makin buruk setelah pernyataan Kapolri Listio Sigit Prabowo terkesan melawan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kapolri terlalu berani dan overconfidence, seolah-olah urusan reformasi kepolisian lebih tahu dan atau lebih memiliki kekuasaan untuk menentukan nasib ke depannya. Apakah ada kekuatan di balik Kapolri yang berani melawan kebijakan Presiden Prabowo Subianto? Kini desakan pembubaran Polri makin kencang dan keputusan ada di tangan Presiden Prabowo. Selama ini polisi tidak mau berada di bawah TNI, tetapi dalam prakteknya menunjukkan perilaku yang militeristik. Jenjang kepangkatannya mengekor TNI, sungguh ironis. Dengan reformasi Polri secara total diharapkan ada perubahan. Kepolisian lebih ramah dan santun, tidak bisa lagi tampil arogan, sadis, kejam, dan sewenang-wenang kepada masyarakat. Semua senjata yang selama ini dimiliki harus dilucuti. Tanda kepangkatan jenderal seperti perwira tinggi TNI harus ditanggalkan diganti dengan kepangkatan sipil. Resmikan segera penggabungan polisi ke dalam Satpol PP. Selamat tinggal, Parjo.